Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusma Renal Khalif dengan NPM B1A023426. Saya dari kelas G Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai hukum dan konstitusi yang terdapat di dalam buku Hukum dan HAM Aris Priyo Agus Santoso SH MH. Baiklah, kita mulai dari kata yang pertama tadi, yaitu hukum. Menurut Utrecht, hukum ialah sekumpulan atau himpunan peraturan-peraturan, perintah-perintah, dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus ditaati oleh masyarakat tersebut agar suatu peraturan hidup bermasyarakat benar-benar dipatuhi dan ditaati. Maka peraturan hidup kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur pemaksaan. Dapat kita ketahui bahwasannya hukum itu bersifat mengikat dan memaksa. Indonesia merupakan negara hukum yang mengandung sistem hukum campuran dengan sistem hukum utamanya yaitu hukum Eropa kontinental. Selain menggunakan sistem hukum tersebut, di Indonesia berlaku sistem hukum adat dan sistem hukum agama, seperti sistem hukum agama Islam. Tujuan hukum dibuat adalah untuk memberikan arahan dan tujuan hidup pada seseorang agar hidupnya berjalan dengan baik tanpa ada pelanggaran, serta menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan, dan keteraturan hidup bersama dengan yang lainnya hanya bisa diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak kepada keadilan. Hukum memiliki unsur-unsur, yaitu yang pertama, hukum akan mengatur tingkah laku manusia, berisi perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu dengan tujuan agar tidak merugikan kepentingan umum dan perilaku manusia tidak bersinggungan. Kedua, ada peraturan hukum ditetapkan oleh badan atau lembaga berwenang. Peraturan hukum tidak boleh dibuat oleh setiap orang atau hukum itu tidak boleh dibuat sembarangan, melainkan lembaga yang memiliki kewenangan yang bersifat mengikat dengan masyarakat. Kemudian yang ketiga, ada peraturan hukum bersifat memaksa. Hukum dibuat bukan untuk dilanggar, tapi untuk ditaati dan dipatuhi. Yang terakhir, ada hukum memiliki sifat sanksi yang tegas terhadap setiap pelanggaran hukum. Kemudian dari unsur tadi, hukum memiliki tujuan-tujuan hukum. Terdapat dua teori mengenai tujuan hukum yang dikenal dengan literatur hukum, yaitu teori etis dan teori utilitis. Di mana teori etis ini bertujuan untuk mencapai keadilan dan memberikannya kepada setiap orang yang menjadi haknya. Sedangkan menurut teori utilitis, hukum bertujuan untuk memberikan faedah atau manfaat bagi setiap masyarakat. Kemudian dari tujuan tadi kita beralih ke sifat-sifat hukum. Hukum ini bersifatnya mengatur. Hukum membuat berbagai peraturan yang baik peraturan tersebut dalam bentuk larangan maupun perintah yang akan mengatur segala tingkah laku masyarakat, tingkah laku manusia dalam kehidupan di masyarakat agar terciptanya kehidupan dan kedamaian. Kemudian hukum itu bersifat memaksa. Hukum memiliki kemampuan dan kewenangan memaksa warga masyarakat untuk mematuhi setiap aturan. Akan ada sanksi jika peraturan itu dilanggar bagi siapapun yang melanggar hukum tersebut. Kemudian hukum itu bersifat melindungi. Hukum diciptakan untuk melindungi setiap orang atau setiap manusia demi menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan yang ada dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Kemudian dapat kita ketahui bahwasannya di suatu hukum itu adanya asas kepastian hukum, yang dimana asas dalam negara hukum harus mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Maksudnya, asas kepastian hukum ini menghendaki dihormatinya
hak yang telah diperoleh oleh manusia atau seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi yang berwenang. Contohnya asas kepastian hukum, diantaranya pungutan pajak harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila tidak dijalankan maka tidak dapat dikatakan sebagai pemerasan. Kemudian ada jenis-jenis hukum di Indonesia. Secara umum di Indonesia ini adanya dua sistem hukum atau adanya dua jenis hukum. Yang pertama itu adalah hukum publik dan hukum privat, yang dimana hukum publik ini adalah peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antar warga negara dan negara dengan negara yang menyangkut kepentingan umum. Hukum publik ini merupakan hukum yang mengatur masyarakat, contohnya hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara. Kemudian yang kedua itu adalah hukum privat, yang dimana hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia, antara satu orang dengan orang lainnya dengan menitik beratkan kepentingan keperorangan. Contohnya adalah hukum perdata dan hukum dagang dan lain sebagainya. Negara hukum merupakan konsep fundamental yang memastikan seluruh tindakan pemerintah dan warga negara didasarkan oleh aturan yang jelas dan tertulis. Negara yang seluruh penyelenggaraannya harus didasarkan oleh hukum, bukan kehendak penguasa semata. Dalam konsep ini, hukum menjadi pengatur utama sehingga semua warga negara termasuk pemerintah tunduk pada aturan yang berlaku. Indonesia menganut negara hukum yang cirinya antara lain pengakuan terhadap hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta tegaknya supremasi hukum. Dapat kita lihat di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Itu bunyi pasal 1 ayat 3. Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum atau supremacy of law, pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang paling tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum ialah pengakuan yang tercermin dalam perumusan hukum dan atau konstitusi. Sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku sebagian terbesar masyarakatnya bahwa hukum itu memang suprem. Bahkan dalam republik yang menganut sistem presidensial yang bersifat murni, konstitusi itulah yang sebenarnya lebih tepat untuk disebut sebagai kepala negara. Itu sebabnya dalam sistem pemerintahan presidensial tidak dikenal adanya pembedaan antara kepala negara dan kepala pemerintahan seperti halnya dalam sistem pemerintahan parlementer. Dalam setiap negara hukum harus memiliki azas legalitas dalam segala bentuknya atau due process of law, yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan itu harus ada dan berlaku lebih dahulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau rules and procedure, prinsip normatif. Demikian nampaknya seperti sangat kaku dan dapat menyebabkan birokrasi menjadi lamban. Oleh karena itu, untuk menjamin ruang gerak bagi para pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya, maka sebagai pengimbang diakui pula adanya prinsip free mission yang memungkinkan para pejabat atau pelaku hukum administrasi
mengembangkan dan menetapkan sendiri ataupun peraturan-peraturan yang dibuat untuk kebutuhan internal secara bebas dan mandiri dalam rangka menjalankan tugas jabatan yang dibebankan oleh peraturan yang sah. Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dalam menerapkan prinsip pembagian kekuasaan negara ini secara vertikal ataupun pemisahan negara secara horizontal. Sesuai dengan hukum, setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang. Seperti yang dikemukakan oleh Lord Acton, power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Karena itu, kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat checks and balance dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain. Pembatasan kekuasaan juga dilakukan dengan membagi-bagi kekuasaan ke dalam beberapa organ yang tersusun secara vertikal. Dengan begitu, kekuasaan tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi dalam satu organ atau satu tangan, yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan. Ada juga peradilan bebas yang tidak memihak tadi. Peradilan bebas yang tidak memihak ini harus memiliki di setiap negara hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun lagi, baik karena kepentingan jabatan atau politik maupun kepentingan ekonomi, untuk menjamin keadilan dan kebenaran. Tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan keadilan oleh hakim, baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak boleh memihak kepada siapapun kecuali hanya kepada keadilan dan kebenaran. Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya, proses pemeriksaan perkara oleh hakim juga harus bersifat terbuka. Dan dalam menentukan penilaian dan menjatuhkan putusan, hakim harus menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Hakim tidak hanya bertindak sebagai mulut perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan, melainkan juga mulut dari keadilan yang menyuarakan perasaan masyarakat. Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia harus secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai ciri suatu negara hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya negara, penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu. Oleh karena itu, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia itu merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap negara yang disebutkan sebagai negara hukum. Jika dalam suatu negara hukum hak asasi manusia terabaikan, hak asasi manusia tidak diperdulikan, sedangkan sanksi-sanksinya juga tidak dipertegaskan, maka tidak dapat disebutkan sebagai negara hukum dalam arti yang sempurna atau dalam arti yang sesungguhnya. Konsep negara hukum yang disebut dengan istilah Rechtsstaat itu mencakup 4 elemen penting, yaitu yang pertama itu adalah perlindungan hak asasi manusia, yang kedua ada pembagian kekuasaan, yang ketiga ada pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan yang keempat adalah peradilan tata usaha negara. Menurut
yang disebutnya dengan istilah the rule of law, yaitu supremacy of law. Yang kedua, equality before the law. Dan yang ketiga, due process of law. Indonesia adalah negara hukum, sedangkan ciri-ciri negara hukum adalah yang pertama, asas pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua, asas legalitas. Yang ketiga, asas pembagian kekuasaan. Yang keempat, asas peradilan yang bebas dan tidak memihak. Yang kelima, asas kedaulatan rakyat. Yang keenam, asas demokrasi. Dan yang ketujuh, asas konstitusional. Kemudian kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu konstitusi. Kita mengutip dari pendapatnya James Bryce yang berpendapat bahwasannya konstitusi itu adalah suatu sekumpulan peraturan yang berisi tentang kekuasaan pemerintah, hak-hak mereka yang diperintah, dan relasi antar keduanya. Konstitusi memiliki tujuan yaitu memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik, membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa, serta menetapkan bagi para penguasa tersebut batas-batas dari kekuasaan mereka. Konstitusi memiliki ciri-ciri umum, yaitu konstitusi sebagai kumpulan kaidah hukum yang berkedudukan lebih tinggi daripada kaidah hukum lainnya sesuai dengan hierarki perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Konstitusi memuat prinsip-prinsip dan ketentuan yang dianggap paling pokok mengenai kehidupan bersama. Konstitusi lahir dari momen sejarah terpenting bagi masyarakat yang bersangkutan, seperti perjuangan dan pembelaan atau pembebasan dari penjajahan. Fungsi konstitusi dalam suatu negara, beberapa fungsi konstitusi yaitu sebagai sumber hukum tertinggi yang menjadi dasar penyusunan peraturan perundangan-undangan lainnya. Kemudian sebagai pengatur kekuasaan, yaitu menentukan pembagian wewenang antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sebagai pelindung hak asasi warga negara atau hak asasi manusia, termasuk kebebasan berpendapat, beragama, mendapatkan perlindungan hukum sebagai simbol identitas negara karena memuat ciri-ciri nilai dasar dan filosofi bangsa. Konstitusi memiliki jenis-jenis secara garis besar. Konstitusi dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi disebut tertulis apabila dituangkan dalam satu atau beberapa dokumen, termasuk amandemen melalui sistem adendum. Sementara itu, konstitusi disebut sebagai tidak tertulis bukan berarti tidak memiliki dokumen sama sekali, melainkan karena sebagian besar isinya dimuat dalam peraturan yang setara dengan undang-undang biasa, dan sisanya bersumber dari kebiasaan atau konvensi ketatanegaraan. Konvensi ketatanegaraan sendiri dituangkan dalam bentuk perjanjian internasional maupun kesepakatan nasional. Pada satu negara di dunia pasti mempunyai konstitusi, karena konstitusi itu sendiri merupakan salah satu syarat penting untuk mendirikan atau membangun suatu negara yang merdeka. Oleh karena itu, begitu pentingnya konstitusi itu dalam suatu negara. Konstitusi merupakan suatu kerangka kehidupan politik yang sesungguhnya telah dibangun pertama kali pada peradaban dunia dimulai. Karena hampir semua negara menghendaki kehidupan bernegara yang konstitusional. Adapun ciri-ciri pemerintahan konstitusional diantaranya memperluas partisipasi politik, memberi kekuasaan legislatif pada rakyat, dan menolak pemerintahan otoriter dan sebagainya. Dalam mendirikan sebuah negara, sedikitnya diperlukan unsur-unsur sebagai berikut.
yaitu adanya wilayah tertentu, kedua adanya rakyat atau adanya penduduk, yang ketiga adanya pemerintahan yang diakui. Wilayah adalah suatu yang meliputi daratan, lautan, dan udara. Rakyat adalah sekumpulan manusia yang hidup di suatu tempat yang dilawankan dengan makhluk-makhluk lainnya yang hidup di dunia ini. Sedangkan pemerintah adalah alat bagi negara dalam menyelenggarakan segala kepentingan rakyatnya, dan merupakan alat juga dalam mewujudkan tujuan negara tersebut yang sudah ditetapkan. Sebagai alat, maka pemerintahan harus mempunyai batasan-batasan yang ditetapkan secara permanen yang disebut konstitusi sebagai ukuran untuk mempelajari hukum suatu negara. Azas legalitas dan azas konstitusional merupakan ciri yang harus dimiliki oleh sebuah negara hukum. Sedangkan konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan bentuk legalitas adanya peraturan secara tertulis. Dengan demikian, secara konstitusional yang juga merupakan ciri pokok negara hukum telah terpenuhi, sehingga konstitusi atau undang-undang dasar merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu negara hukum seperti Indonesia ini. Sedangkan bentuk konstitusi itu dalam suatu masa akan menggambarkan kondisi demokrasi pada masa itu pula. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia merupakan hukum tertinggi yang ditetapkan oleh secara konstitusional. Supremasi konstitusi adalah konsep yang menegaskan bahwa konstitusi merupakan hukum tertinggi di suatu negara. Menurut konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia, konstitusi adalah hukum yang tertinggi di negara itu, sehingga seluruh praktik ketatanegaraan haruslah berdasarkan dengan konstitusi, tidak sesuai dengan peraturan konstitusi atau tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Konstitusi di Indonesia selalu mengalami perubahan. Yang pertama kali berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945, kemudian disusul dengan Undang-Undang Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tahun 1949, merupakan konstitusi kedua yang mengakibatkan bentuk negara kesatuan berubah menjadi negara serikat. Kemudian ada Undang-Undang Dasar 1950, Undang-Undang Dasar Serikat 1950 merupakan konstitusi yang ketiga. Walaupun kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi sistem pemerintahannya adalah parlementer sampai dikeluarkannya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku hingga reformasi yang mengantarkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 keempat kali dan berlaku sampai sekarang. Perubahan konstitusi di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah faktor penyusunan rancangan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh BPUPKI sangat tergesa-gesa karena desakan dari Belanda itu merupakan faktor penyebab berubahnya konstitusi hingga terjadinya pergerakan politik hukum di Indonesia yang menuntut amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan berpengaruh pada berubahnya sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Negara hukum dan supremasi konstitusi menjadi tulang punggung sistem ketatanegaraan Indonesia. Kedua konsep ini tidak dapat dilepaskan, dan konsep ini juga tidak hanya membentuk kerangka besar atau kerangka dasar kehidupan bernegara, tetapi juga menegaskan pentingnya aturan yang adil serta perlindungan hak asasi manusia.
dalam praktiknya, negara hukum dan supremasi konstitusi menuntut kesetaraan di hadapan hukum tanpa membedakan unsur apapun, sehingga menimbulkan keadilan bagi masyarakat. Itulah penjelasan saya mengenai materi hukum dan konstitusi. Apabila saya ada salah kata atau salah dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.